Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Wah, luar biasa tentunya. Adik-adik, tentu sudah kangen ya bertemu dengan kakak ini. Nama kakak adalah, sudah kenal semuanya kan? Kakak Narli. Dan mungkin yang di sebelah kanan saya, Nama kakak adalah Kakak Reka Boru Simanulang. nah adik-adik ada yang baru kakak-kakak kita ya. Jadi kita akan memulai kebaktian kita. Tetapi sebelum kita memulai kebaktian kita, siapkan dulu hati dan pikiranmu. Dan siapkan Alkitab di depanmu dan juga persembahanmu untuk Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, terlebih dahulu kita mengangkat lagu pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, sekarang kita berdoa bersama, tutup mata, lipat tangannya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu mengiringi kami dalam satu minggu ini. Sekarang Tuhan, kami mau mulai ibadah raya kami. Mari Tuhan, Engkau yang mengiringi ibadah kami, agar ibadah kami menjadi pujian yang indah bagi kemuliaan-Mu. Dan anak-anak sekolah minggu juga Engkau berkati melalui pujian dan berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan lanjut lagi lagu yang kedua, yaitu lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam hukum Taurat ke-6 yang bunyinya jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Adik-adik, kita akan lanjut lagi bernyanyi dari Kidung Jemaat Kusuka Menuturkan. Suka menuturkan ceritamu
kita di bulan April tertulis dalam Roma 4 ayat 5. Berbunyi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kakak bacakan sekali lagi ya. Roma 4 ayat 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik, kita akan menantikan firman Tuhan. Kita akan menyanyi yaitu lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Shalom, adik-adik terkasih, anak-anak sekolah minggu, pasti hari ini sehat ya. Oleh karena itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan, untuk hari yang indah, untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Walaupun Tuhan kami masih di tempat yang berbeda, namun tidak mengurangi sukacita kami. Tetap kami Tuhan sehati, terlebih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu, Engkau Tuhan menyertai dan juga membantu kami untuk mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semua. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini di Minggu Palmarum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 10 sampai yang ke-15. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 15. Inang minta semua anak-anak kami yang sudah bisa membaca, sama-sama kita membaca. Inang di sini, kalian di rumah kalian masing-masing. Kita baca firman Tuhan ya. 1, 2, 3, iya. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan engkau akan membawa
dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sekarang kisah pada saat ini di minggu ini tidak asing ya untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, Inang mengingatkan sedikit dalam firman Tuhan di minggu ini, yaitu sebuah kisah di mana Ishak mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Esau, anak yang kedua namanya Yakub. Nah, Inang mengingatkan sedikit apa yang terjadi sebelum kisah ini. Ya, jadi Esau dan Yakub pada kala itu mereka abang adik, dan yang terjadi oleh adiknya Yakub, dia menipu abangnya dan juga ayahnya Ishak. Dia mencuri hak kesulungan abangnya. Jadi kalau dulu ada namanya hak kesulungan dan diberikan oleh bapaknya. Oleh karena itu dia memakai cara yang tidak baik ya, dengan menipu abangnya, yaitu dengan semangkuk bubur kacang merah. Dan kala itu Yakub memakai pakaian Esau dan menjumpai ayahnya untuk memberi makan. Karena dia tahu itulah hari di mana ayahnya akan memberi berkat kepada abangnya. Namun itulah yang terjadi, dia memakai cara yang cerdik dibantu oleh ibunya dan akhirnya dia mendapat hak kesulungan dengan cara yang salah. Dan ternyata kelakuannya itu disadari oleh abangnya Esau. Tentunya sangat marah abangnya itu. Dan abangnya mau mencari adiknya Yakub. Mana ini adik saya Yakub? Dia telah membohongi saya. Coba bayangkan kalau kita lagi marah, tentu biasa kalau marah kita ngapain ya? Pengen ngapain nih? Ada nggak di sini yang abang, kakak, adik berantem? Ya, kalau berantem biasanya ngapain? Pukul-pukulan kali ya. Ada yang dipukul, ada yang ditendang, begitu ya. Karena marah. Nah, mungkin perasaan yang ada pada Esau kala itu, awas adik saya. Akhirnya Yakub tahu abangnya marah, makanya dia lari dari rumah mereka. Dia lari hingga sampai ke sebuah tempat ya yang bernama daerah Beersheba. Ini dia firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Ketika dia sampai di situ karena dia sudah capek, lalu dia merasa sendirian, dia juga ada ketakutan. Waduh, saya bagaimana hidup saya ini? Karena pasti bapak saya marah, abang saya juga lagi marah, saya bisa dimatikan. Oleh karena itu di tempat itu dia mengambil sebuah batu, di mana batu itu menjadi tempat di mana dia letakkan kepalanya atau dia terbaring tertidur. Kalau kita pada saat ini kalau tidur pakai bantal ya, kalau dia pakai sebuah batu. Dan di batu itulah ketika dia terbaring, terlelap tidur, dia bermimpi. Nah ini dia tadi mimpinya yang kita baca di ayat 12. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Lalu berdirilah Tuhan di samping dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Coba ya, kita mungkin semua pernah bermimpi, namun pada saat ini di dalam ketakutan, di dalam dia kebingungan karena lelahnya, dan Tuhan menampakkan diri dalam mimpi. Tuhan memberikan janji. Dalam kisah Yakub pada saat ini kita boleh melihat bahwa Tuhan sayang kepada Yakub. Walaupun Tuhan tidak suka dengan kelakuannya yang menipu, dia telah berbohong, tapi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan minggu ini apa yang mau dikatakan? Yang pertama boleh kita berenung ya. Jangan-jangan kita juga pernah menjadi seperti Yakub. Apakah kita sering melakukan dosa? Nah,
Bagaimana seminggu ini? Apakah kita melakukan dosa? Tadi Inang bilang kita sudah masuk Minggu Palmarum. Apa itu Minggu Palmarum? Minggu di mana kita akan masuk yang namanya minggu-minggu Passion, minggu-minggu sengsara. Kita mengingat perjalanan Tuhan Yesus yang akan tersalib. Dia mati untuk menebus dosa kita. Nah, pertanyaannya kembali lagi. Apakah kita sering melakukan dosa? Siapa yang di sini pernah melawan orang tua? Coba tunjuk tangan. Iya, mungkin ada ya. Terus, adakah di sini yang berbohong kayak Yakub? Oh, mungkin juga ada ya. Dan banyak yang lainnya yang mungkin kita melakukan, yaitu dosa. Karena itu, kita mau diingatkan jangan mau dirayu oleh iblis untuk berbuat dosa. Ini ada gambar di mana ilustrasi gambar ini ada seorang yang mau menyenangkan hatinya, dia mencuri uang dan dia diarahkan oleh iblis. Nah ini dia, iblis itu suka sekali merayu kita untuk melakukan dosa. Oleh karena itu kita jangan mau berkompromi dengan dosa. Kalau kita bilang itu tidak baik, itu tidak benar, maka kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan oleh Tuhan. Dan juga ini ada selanjutnya ada gambar apakah kita pernah nakal atau kita juga malas atau juga kita melawan orang tua. Gambar yang pertama adalah jadi anak nakal, bad boy begitu ya. Dia suka berantem dengan kawan-kawannya. Sekarang ada yang sudah masuk sekolah ya, pasti sudah rindu dengan kawan-kawan. Bagaimana nih? Pernah nggak kita berantem dengan kawan sekolah? Waktu berantem gimana perasaan kita? Puaskah? Sedihkah? Menyesalkah? Ya. Nah, untuk anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh berkelahi. Begitu juga di rumah, harus penuh dengan kasih. Dan selanjutnya di sini ketika belajar malas. Siapa di sini malas belajar? Inang mau katakan bahwa sebetulnya kita ini tidak ada yang bodoh, tapi yang ada pemalas. Malas belajar, malas sekolah, akhirnya jadi bodoh. Oleh karena itu, mari kita jangan malas. Harus jadi anak yang rajin. Dimulai dengan kita berdoa kepada Tuhan kalau mau belajar, kalau mau melakukan sesuatu. Dimulai dengan ketika bangun tidur juga berdoa, menyerahkan diri biar Tuhan yang menuntun kita untuk melakukan aktivitas kita. Selanjutnya ini ada gambar di mana Tuhan Yesus memeluk seorang anak laki-laki yang menyesal dengan perbuatannya. Nah, ini yang mau dikatakan kepada kita semua untuk anak-anak pada saat ini. Walau kita nakal dan berdosa, Yesus tetap sayang kepada kita. Dan ia setia menanti untuk anak-anak pada saat ini yang nakal, yang melakukan dosa untuk bertobat. Jadi anak yang baik. Seperti Yakub, ya. Yakub karena bermimpi, wah dia merasa senang sekali, makanya dibuatlah tempat itu namanya jadi Betel, ya, di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan merubah kehidupan. Kalau kita juga anak-anak Tuhan Yesus harus mau berubah, harus mau meninggalkan kenakalan, tidak lagi malas, tidak lagi melawan, dan tidak lagi mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memeluk kita, Tuhan Yesus sayang sama kita, dan sebentar lagi hari Jumat nanti kita akan mengingat Yesus mati untuk kita. Luar biasa. Siapa Tuhan di dunia ini mau mati untuk kita? Tidak ada. Selain Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus bangga kita punya Tuhan Yesus. Selanjutnya kita juga mau diingatkan, marilah kita menjadi anak Tuhan yang beriman dan baik. Beriman bagaimana? Nah ini ya, kita pernah lihat ada ini anak-anak kayak yang kemarin berita ya. Ada mama dan anaknya 2 yang kembar bunuh diri. Wah serem ya, anak-anak diajar untuk bunuh diri, itu tidak boleh. Makanya anak-anak Tuhan beriman bagaimana? Walaupun mungkin saya dibully, walaupun mungkin saya merasa tidak disayang, walaupun mungkin saya dikucilkan, ingat ya, Tuhan akan mengatakan dan dia selalu menyatakan, engkau berharga dan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Itu juga
kerjaan iblis, mau membuat kita menjadi tidak percaya diri. Dan kalau kita menghadapi sakit penyakit, pergumulan yang berat, atau juga kita lihat mama bapak kita susah pada saat ini, satu kuncinya beriman, berdoa kepada Tuhan, berseru, Tuhan pasti menolong kita. Selanjutnya adalah tidak menjadi anak, tadi yang bilang pantang menyerah, selalu semangat, selalu bersukacita bersama dengan Tuhan. Bagaimana bersukacita? Semangat kalau bernyanyi puji-pujian, selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu tidak mukanya dengan cemberut, tapi dia juga mukanya dengan sukacita. Dan selalu dikatakan pantang menyerah. Kalau gagal, coba lagi. Terus saya pasti bisa bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir kita mau diingatkan, Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anak. Dia menemani apapun yang terjadi ketika kita tidur, ketika kita bangun, ketika kita bermain, ketika kita belajar, semua apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai kita. Semoga saat ini kita boleh menjadi anak-anak pembawa berkat dan sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, walaupun Yakub salah jalan, namun Engkau Tuhan menuntun dia kembali ke jalan-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu, sehingga Yakub boleh berubah menjadi pengikut Tuhan yang setia. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau berdoa, Engkau yang mengenal hati pikiran kami, Engkau yang tahu apa yang telah kami perbuat, biarlah kasih Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus kami terus berjalan di dalam kebenaran. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak penurut, tidak melawan oleh orang tua. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak baik, tidak nakal. Kami juga mau Tuhan menjadi anak-anak penuh kasih, tidak mudah berkelahi dan juga tidak mudah marah-marah. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah yang selalu ada di hidup kami, di hati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak pembawa berkat. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu, tambahkan kepintaran, kesehatan, tambahkan sukacita yang daripada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, walaupun masa pandemi, kami biarlah tetap semangat. Dan ada perencanaan kami untuk bertemu di minggu-minggu depan. Engkau boleh berkati Tuhan rencana-rencana dari semua guru sekolah minggu dan juga parhalado Tuhan. Agar boleh anak-anak tetap di dalam kesehatan, berjumpa, berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Engkau berikan banyak rejeki melalui pekerjaan, Engkau boleh berkati. Dan Engkau juga boleh cukupkan di dalam setiap kebutuhan di dalam keluarga. Inilah Tuhan doa kami, Engkaulah yang menyempurnakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sakit, Engkau boleh sembuhkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang ulang tahun, Engkau tambahkan panjang umur dan juga kesehatan. Dan semuanya Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, Engkaulah yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikumpulkan ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita dari buku YND 792, Pasu-pasu Hami O Tuhan. Tuhan
mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mungkin ada yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai hari ini tanggal 10. Kakak dan abang sekolah minggu berdoa buat adik-adik semua yang berulang tahun. Kita akan nyanyikan lagu selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selanjutnya kakak akan membacakan pengumuman untuk minggu ini. Pertama ada tugas untuk kita adik-adik sekolah minggu. Tugas untuk kelas Batita yaitu video bernyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Selanjutnya untuk kelas Matius mewarnai dengan tema Palmarum. Lalu untuk kelas Markus ada ayat hafalan yang diambil dalam Roma 10 ayat 13. Selanjutnya untuk kelas Lukas membuat kreativitas kartu kesaksianku. Lalu untuk kelas Yohanes membuat kreativitas pembatas Alkitab berbentuk salib. Tugas-tugas tersebut akan diinfokan kembali oleh kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Selanjutnya kita akan mengadakan Paskah pada tanggal 17 April 2022. Kita ada kegiatan lomba yang akan diinfokan juga oleh kakak-kakak sekolah minggu di grup masing-masing. Terima kasih, selamat hari Minggu.